Check this out. Di pasar gelap bawah tanah kota King di mana orang-orang berkeliaran dalam suasana gelap dan misterius. Seorang pria muda muncul meminta untuk menjual ginjalnya dan kemudian menambahkan korneanya juga dengan imbalan sejumlah uang tertentu. Dokter yang memeriksanya tampak sangat khawatir dan menjelaskan bahwa tubuhnya benar-benar kelelahan. Dia telah menjual ginjal, limpa, kantong empedu, sepertiga hatinya, dan bagian usus kecil dan besarnya, sambil memperingatkannya bahwa menjual ginjal lainnya berarti dia tidak akan hidup lebih dari 2 hari. Namun pemuda itu dengan tenang tersenyum dan meyakinkannya bahwa hal itu dapat diterima jika itu berarti menyelamatkan saudara perempuannya yang sakit parah. Dokter mulai mempersiapkan operasi dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian pemuda itu, memutuskan untuk segera memulai tanpa ragu-ragu sementara pemuda itu bersikeras bahwa dia siap menahan rasa sakit. Tiba-tiba pemuda itu berteriak keras selama operasi. Setelah prosedur dilakukan, ia tampak merasakan sakit yang parah, merasakannya di lutut dan sendi pinggulnya, tetapi mencoba menyembunyikannya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak seorang pun mengikutinya dan mengangkat pakaiannya untuk memperlihatkan luka yang tampaknya beregenerasi dengan cara yang aneh. Memang, sel-sel di luka mulai beregenerasi dengan cepat hingga sembuh sepenuhnya. Dia tersenyum sambil memegang uang, menyatakan bahwa dia akhirnya menabung cukup banyak untuk melaksanakan ritual pindah kerja yang selama ini diimpikannya. Dia lalu lari sambil tertawa, mengejek cerita yang dia buat tentang saudara perempuannya yang sakit dan ibunya yang sekarat, dan mengakui bahwa itu semua hanyalah kebohongan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yen, dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelintas dunia, seseorang yang bepergian antar dunia dan bahwa dia hanya seorang yatim piatu biasa yang tidak memiliki saudara perempuan yang sakit seperti yang dia akui. Yen terus menjelaskan bahwa dunia ini penuh dengan energi spiritual, monster, dan setan, dan bertahan hidup sebagai yatim piatu di sini sangatlah sulit. Dunia ini dipenuhi dengan gua-gua yang dibentengi atau jurang yang dalam, dan sangat sulit baginya untuk tetap hidup sampai ia menemukan kemampuan uniknya. Ia mengungkapkan bahwa kemampuannya adalah generasi tubuh, yang memungkinkannya pulih sepenuhnya dari cedera serius apapun dalam hitungan menit dan bahkan meregenerasi organ yang hilang. Yelen memanfaatkan kemampuan ini untuk menjual organ tubuhnya berulang kali hingga ia menabung 100.000 yuan, jumlah yang dibutuhkan untuk melakukan ritual pemindahan pekerjaan karena ia tahu itulah satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi dirinya sendiri di dunia yang berbahaya ini dan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi, terutama karena hari ini adalah hari yang sangat penting. Ini hari ritual pindah tugas. Ketika ia tiba di tempat ritual, sejumlah murid terkejut melihat kehadirannya karena kemiskinannya, dan bertanya-tanya, bagaimana ia mampu membiayai semua biayanya. Yin menjawab kepada gurunya, Ibu Wang, dengan mengatakan bahwa dia harus mengambil pinjaman transfer pekerjaan, yang membuatnya terkejut. Beberapa siswa mulai mengasihaninya, berpikir bahwa jika ia berakhir dengan pekerjaan yang tidak berguna, ia akan bekerja sepanjang hidupnya hanya untuk melunasi utang itu. Tetapi Ibu Wang mendukung dan mendorongnya untuk masuk dan berpartisipasi dalam ritual itu dengan segenap kekuatannya. Para siswa berkumpul di depan patung besar yang memancarkan cahaya misterius dan energi kuat sementara pengawas ritual memanggil para siswa satu per satu. Sang pengawas tersenyum saat memanggil siswa berikutnya untuk maju. Namun, beberapa siswa mengungkapkan kekhawatiran tentang penerimaan pekerjaan jenis dukungan, takut akan masa depan mereka jika mereka tidak mendapatkan peran tempur yang baik. Seorang siswa bernama Gao Dao mendekati patung itu dan pengawas memerintahkannya untuk menyentuh patung itu dan bersantai. Para siswa kecewa saat Dao diberi pekerjaan pendukung peringkat A, yaitu peternak unggas dan mereka mengasihaninya. Pengawas meyakinkannya bahwa tidak ada pekerjaan yang tidak berguna, yang ada hanya orang-orang yang tidak berguna. Kemudian seorang gadis cantik bernama Jonini dipanggil untuk berpartisipasi. Para siswa menjadi gembira dan bersorak gembira kepadanya, serta menggambarkannya sebagai sosok yang menakjubkan. Setelah Gao Dao menyelesaikan ritual pindah tugasnya, tibalah giliran Jonini. Dia berdiri dengan percaya diri di hadapan sutradara yang mendoakan keberuntungannya. Dia mengucapkan terima kasih dengan sopan. Nenek mengulurkan tangannya ke arah
patung yang bersinar itu, dan energinya mulai mengalir dengan anggun. Gelombang besar api oranye dan merah dengan cepat berputar di sekelilingnya, menandakan munculnya kekuatan yang dahsyat. Direktur itu sangat terkejut, berseru keheranan, bahwa Nini telah menjadi penyihir api pangkat SSS, mengungkapkan rasa bangga dan gembiranya bahwa Akademi Qing akhirnya dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi berkat hasil ini. Para siswa tercengang, tidak percaya bahwa Nini yang selama ini mereka anggap hanya seorang gadis cantik, telah menerima pangkat SSS yang legendaris. Beberapa di antara mereka merasa putus asa, menyadari bahwa dia kini telah jauh melampaui mereka. Elin menyaksikan dalam diam, merenungkan kekuatan seorang penyihir api pangkat SSS yang dapat menyaingi seluruh pasukan. Berpikir bahwa Nini sangat beruntung, sang direktur mengucapkan selamat kepada Nini atas prestasi luar biasa yang dicapainya dan berjanji akan menyiapkan rencana latihan khusus yang sesuai dengan status barunya. Setelah Nini, giliran Yen yang menjalani ritual pindah tugas. Saat ia melangkah maju di tengah teman-teman sekelasnya yang mengejek situasi keuangannya dan pinjaman yang diambilnya untuk membiayai ritual tersebut, ia tetap teguh dan percaya diri. Saat nenek melewatinya, Elin memutuskan dalam hati bahwa dia tidak akan menjadi sekadar karakter sampingan dalam ceritanya. Elin berdiri tegap di depan patung itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa momen yang telah lama ditunggu ini adalah kesempatannya untuk mengubah nasibnya. Dia meletakkan tangannya di atas patung yang bersinar itu, matanya yang penuh tekad mencerminkan kesadarannya bahwa seluruh masa depannya bergantung pada apa yang akan terjadi sekarang. Tiba-tiba, ledakan energi es yang dahsyat meletus, mengguncang seluruh tempat. Area itu meledak dengan kekuatan es luar biasa yang terpancar dari tubuhnya, membuat semua orang tercengang. Yin berdiri di tengah badai energi mengelilinginya dalam pertunjukan yang megah dan menakutkan. Semua orang tercengang, bertanya-tanya apakah Yin, siswa malang yang harus mengambil pinjaman untuk ritual tersebut, juga telah menerima pangkat SSS. Direktur itu mendekat dengan kaget, melihat es mengelilingi Yin, dan bertanya dengan tidak percaya apa artinya ini. Direktur lalu mengumumkan bahwa Yin telah menerima kelas tempur peringkat SSS, tetapi itu adalah tipe yang sangat langka dan istimewa, penguasa kutukan terlarang, yang semakin mengejutkan semua orang. Direktur sendiri terkejut dengan klasifikasi berbahaya dan langka ini, dan mengungkapkan keterkejutannya yang besar bahwa Yin telah menjadi master kutukan terlarang peringkat SSS. Para siswa mulai mengejeknya dengan kasar, mengatakan bahwa ahli kutukan terlarang biasanya mati muda dan bahwa kelas tersebut menghabiskan kekuatan hidup pada tingkat yang sangat tinggi. Bahkan nenek merasa kecewa atas nasib Yelin, meyakininya sangat tragis. Pikiran Elin bertambah gelap saat mendengar teman-teman sekelasnya mengejeknya, menyebutnya sebagai pecundang yang ditakdirkan meninggal dini karena pekerjaan yang diterimanya. Dia tetap diam dan patah semangat. Dalam upaya untuk menyemangatinya, sang direktur mendekati dan mengatakan kepadanya bahwa lebih baik menjalani hidup yang singkat tetapi bermakna daripada hidup yang panjang dan tanpa tujuan. Dalam upaya untuk membangkitkan semangatnya, Yin merasa bersyukur atas kata-kata sang direktur, dan mengatakan kepadanya bahwa ia juga ingin menjalani kehidupan yang cemerlang dan membawa kehormatan bagi akademi. Hal ini membuat senang sang sutradara yang menjanjikannya rencana latihan khusus bersama Jok Nini. Yelin tersenyum percaya diri, dalam hati mengejek ketidaktahuan teman-teman sekelasnya tentang kekuatannya yang sebenarnya, kemampuannya untuk beregenerasi dan menghindari kematian dini yang biasanya menimpa ahli kutukan lainnya. Upacara serah terima jabatan berakhir, dan para siswa mulai meninggalkan area tersebut, menuju asrama. Saat Yelin merasa lelah dan memutuskan untuk pulang untuk beristirahat, tiba-tiba ia mendengar seseorang memanggil namanya. Yin berbalik dengan terkejut ketika melihat yang memanggilnya adalah Jo Nini. Nini menghampirinya dan mengatakan ingin membentuk tim bersamanya, sambil berkata sinis, makin sering seorang ahli kutukan terlarang bertarung, makin cepat pula mereka mati, dan dia hanya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada teman sekelasnya terlalu cepat. Namun Yin dengan sopan menolak tawarannya, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengatakan dia tidak tertarik bergabung dengan timnya. Nenek merasa kesal dengan tanggapannya dan menuduhnya terlalu keras kepala dan menuju kematian karenanya.
Tetapi Yelen tidak menjawab dan pergi meninggalkannya dalam kemarahan. Setelah Yelen meninggalkan teman sekelasnya yang marah, dia berjalan sendirian, bertanya-tanya tentang keanehan seputar hari ini. Namun tak lama kemudian ia mendapati dirinya berhadapan dengan sekelompok siswa yang menghentikannya dengan nada mengejek, mencemooh gelar barunya sebagai ahli kutukan pangkat SSS. Yin kesal dan meminta mereka minggir karena dia hanya ingin pulang. Para siswa tidak meninggalkannya sendirian. Sebaliknya, mereka terus mengganggunya, mengejek rumahnya yang kecil dan menawarinya pekerjaan rendahan di GC Corporation dengan syarat dia harus tunduk kepada mereka. Mereka terus mengejeknya, dengan mengatakan bahwa begitu dia mendapat uang dengan bekerja untuk mereka, dia bisa membeli dupa untuk keluarga panti asuhannya yang sudah meninggal, yang membuatnya makin marah. Kemarahan Yen memuncak saat mereka mengejek keluarga yang membesarkannya di panti asuhan, dan kenangan pahit yang menyakitkan mulai muncul dalam dirinya. Matanya membelalak karena marah yang tajam dan intens dan aura yang mengerikan mengelilinginya saat para siswa berdiri. Dalam keadaan terkejut, Elin mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap melepaskan kekuatannya kepada para siswa yang tidak mempercayai apa yang mereka lihat dan menyebutnya kegilaan dan percobaan bunuh diri. Elin berteriak dengan marah dan menyerang mereka dengan kekuatan, menuntut agar mereka tidak pernah menyebut-nyebut keluarganya yang sudah meninggal lagi. Mantra kutukannya menghantam area tersebut dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga memaksa para siswa untuk mundur. Mereka jatuh ke tanah karena terkejut dan takut, dengan marah bertanya-tanya apakah Yen benar-benar sudah gila karena menggunakan kutukan terlarang yang berbahaya terhadap mereka. Ellen dengan tenang menantang mereka untuk menyerangnya jika mereka bisa. Namun para siswa yang ketakutan memilih untuk lari sambil berteriak bahwa dia benar-benar gila dan ingin mati. Yen merasa kecewa melihat betapa lemahnya lawan-lawannya, melarikan diri setelah hanya satu serangan, dan menyebut mereka pengecut. Tetap saja, dia mulai merasakan sakit parah di ususnya akibat menggunakan mantra itu dan menyadari bahwa tubuhnya sudah menderita. Malam itu, Juk Nini berdiri memandanginya dari atas atap sebuah gedung, teringat pada Yen dan menjulukinya sebagai orang bodoh yang telah menyia-nyiakan hidupnya hanya karena konfrontasi sepele seperti itu, menegaskan bahwa Yen tidak pantas berada di sampingnya. Sementara itu, kota itu sunyi dalam malam, ketenangan memenuhi udara. Yin akhirnya mencapai rumah kecilnya dan duduk untuk beristirahat setelah hari yang panjang dan melelahkan. Sambil meletakkan tasnya, dia mulai membaca tentang mantra kutukan dan efeknya, sambil bertanya dengan khawatir apakah mengorbankan organ vital seperti jantung untuk memanggil sambaran petir terkuat akan membunuhnya seketika. Dia segera mulai menderita efek samping yang parah akibat penggunaan kekuatannya, merasa pusing dan sangat lelah. Kesadarannya mulai memudar saat kelelahan menguasainya, dan ia mulai merasa mengantuk. Di tempat lain, salah satu siswa yang diserang Yin berteriak di kantor ayahnya, menuntut balas dan agar seseorang dikirim untuk membunuh Yin. Namun sang ayah tetap tenang, dan menjelaskan kepada putranya bahwa membunuh seorang ahli kutukan peringkat SSS adalah risiko yang terlalu besar bagi keluarga mereka, terutama karena Yin memiliki emosi yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Kemudian sang ayah menasihati putranya untuk menggunakan kekayaan keluarga dan mengeksploitasi kelemahan Yin, kemiskinannya. Keesokan harinya, para siswa kembali lagi ke Akademi King. Yin memasuki akademi sambil merasa mengantuk di tengah tatapan penasaran siswa lain yang berbisik tentang kekuatannya dan bagaimana dia menangani Giling Yu kemarin. Yin terkejut ketika Giling Yu sendiri mendekatinya, tersenyum, memegang sarapan, dan menawarkannya dengan hangat. Awalnya, Yelin curiga dia mencoba meracuninya agar kalah dalam pertarungan kemarin. Namun Lingu dengan tulus meyakinkannya bahwa dia berterima kasih. Yin telah membangunkannya dan membuatnya menyadari betapa kosong dan tak berartinya hidupnya. Yelin tetap berjalan sedangkan Lingu ngotot mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan mengatakan bahwa sambaran Yelin bagai petir yang membangunkannya dari pingsannya. Akhirnya, Lingu tiba-tiba berlutut di hadapan Yelin dan dengan tulus meminta untuk menjadi adiknya. Setelah Yilin terkejut dengan permintaan Ling Yu untuk menjadi kakak laki-lakinya, dia mengejeknya, mengatakan pemogokan yang dia berikan kemarin pasti menabrak kepalanya terlalu keras.
Tetapi Ling Yu dengan sungguh-sungguh dan tulus bersikeras bahwa setelah pukulan itu, dia merenungkan dirinya sendiri secara mendalam dan sekarang dengan tulus ingin menjadi orang yang lebih baik. Dia melihat Yin sebagai panutan yang hebat. Yin memanfaatkan momen itu dan bercanda memintanya untuk membayar biaya kuliah jika dia ingin menjadi saudaranya. Ling Yu langsung setuju dan meminta nomor rekeningnya. Ketika Yelin memberikan nomor dan meminta uang kuliah semester pertama sebesar 2 juta yuan, Ling Yu terkejut namun tidak keberatan dan setuju. Meskipun sedikit bingung, semua orang menuju ke tempat pengujian di stadion. Tempat pengawas mengumumkan bahwa gerbang alam rahasia pemula telah dibuka dan mendesak semua orang untuk bersiap masuk. Gerbang itu muncul secara misterius dan mengesankan, berputar dengan kuat dan memancarkan cahaya biru misterius. Para siswa berbaris dengan penuh semangat, meneriakkan sorak-sorai kemenangan dengan antusias sebelum memasuki gerbang, dan Yelin berdiri di antara mereka di samping Join. Di lain pihak, guru-guru dari berbagai jurusan turut memperhatikan para siswa, melihat kehadiran dua siswa peringkat SSS, Yelin dan Nini, yang mana membuat sebagian orang terkesan dan sebagian yang lain merasa cemburu. Kepala sekolah mencoba memprovokasi yang lain, mengejek ketenangan mereka yang tenang. Mereka menjawab bahwa mereka lebih menyukai tindakan daripada bicara dan meninggalkan area tersebut. Para siswa mulai memasuki alam rahasia, terbang cepat di udara menuju gerbang. Dalam perjalanan, Nini mengulangi permintaannya agar Yelene bekerja sama dengannya, tetapi dia dengan tenang menolaknya lagi. Nini merasa kesal dengan penolakan Yelin dan menyebutnya sombong, menyatakan tidak akan menghentikannya jika dia bersikeras mati muda. Yelin bergegas menuju gerbang dengan kekuatan penuh. Bersemangat untuk memulai petualangan. Begitu dia memasuki alam rahasia, dia turun dari langit ke dalam hutan lebat dengan kecepatan kilat. Ketika dia mendarat, dia menyadari dia sendirian dan bertanya-tanya apakah teleportasi itu acak. Tiba-tiba seekor harimau buas muncul di hadapannya sambil mengaum dengan ganas. Namun Yin mengejeknya dan memanggilnya anak kucing kecil. Dia memutuskan untuk menggunakan mantra terlarang barunya. Melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji kekuatannya, ia mengucapkan mantra penghancur yang langsung mengalahkan binatang buas itu, memberinya 10 poin pengalaman. Yelin terkejut melihat betapa sedikitnya poin pengalaman yang diperolehnya, terutama mengingat kerusakan yang ditimbulkan mantra kuat itu pada tubuhnya. Dia menyadari bahwa dia perlu membunuh sedikitnya 100 monster hanya untuk naik level 1 kali.